Oh, kalau gitu saya nggak mau tinggal di Jakarta lagi kalau gitu. Stay di Bali aja ya? Ya di pulau-pulau yang lain di dunia juga kemungkinan akan tenggelam juga. Halo, kembali lagi di YouTube channel Mister Puisi. Oke, seperti biasa kali ini saya sudah didampingi oleh Mister Puisi. Sudah siap untuk ngobrol-ngobrol hari ini, Mister Puisi? Siap, Bos. Iya. Oke, Mister Puisi selalu siap ya. Oke, jadi topik pembahasan kita kali ini adalah mengenai tentang Jakarta tenggelam 10 tahun lagi. Oh benar, iya, Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi, Mister Puisi. Tenggelam? Iya. Waduh, kalau gitu saya nggak mau tinggal di Jakarta lagi kalau gitu. Stay di Bali aja ya? Ya di Bali aja. Di Bali kan banyak pegunungan, daya perbukitan, apalagi di Ubud kan tinggi, dari daratan rendah tuh dia cukup tinggi. Tetapi memang sih kalau Jakarta sampai tenggelam 10 tahun lagi, ada di Bali pun kemungkinan juga akan beberapa tempat bisa tenggelam. Akan ikut tenggelam berarti ya? Nah, tapi ini kan sebetulnya rumors ya. Iya. Waktu itu Presiden Amerika Joe Biden tahun 2021 sempat berpidato di Amerika. Jakarta akan tenggelam 10 tahun yang akan datang. Iya. Tahun 2021 kalau 10 tahun yang akan datang berarti tahun berapa itu? 2031. Tambah 2031 kan 2030 tenggelam. Nah, kalau memang tenggelam berarti kan kita harus waspada kalau memang akan terjadi. Iya, akan terjadi. Kemudian dia bilang penduduk Jakarta akan berbondong-bondong pindah dari Jakarta. Nah, tetapi kalau kita hubung-hubungkan dengan keadaan di pesisir pantai utara, sangat mungkin itu akan terjadi. Tetapi kita tidak akan mau juga tenggelam. Pasti upaya pemerintah pasti akan jauh lebih ke depan lagi, lebih masif lagi bagaimana caranya untuk menanggulangi kenaikan air laut di pesisir utara Jakarta gitu loh. Oke. Nah, misalkan jika kalau benar terjadi akan tenggelam nih, apa penyebabnya? Apakah air laut yang naik atau permukaan tanah nih yang turun? Itulah. Jadi sebelum kita memberitakan akan tenggelam, memang kenyataannya di Muara Baru ada sebuah masjid yang saat ini sudah tenggelam. Tinggal gentengnya saja. Nah, coba bisa kita lihat, ada juga fotonya di sana bahwa, nah kalau seandainya masjid itu kan minimal temboknya tuh minimal kan tingginya 4 meter. Kalau sampai ke atap bisa sampai 6-7 meter kan. Nah sekarang temboknya udah nggak kelihatan. Berarti kan ada kenaikan permukaan laut sudah 4 meter kan gitu ya. Nah itulah mungkin dasarnya itu penelitian mungkin orang Amerika, kemudian presidennya menginformasikan hal itu ke dunia. Nah sehingga efek daripada kejadian yang ada di Muara Baru tersebut, kemudian ada juga di Kampung Teko, di Tangger, Cengkareng, Jakarta Barat, udah perlahan-lahan juga air lautnya naik gitu loh. Nah sebetulnya apa sih yang menyebabkan ini air laut naik? Ya, apa penyebabnya? Nah sebetulnya ya penyebabnya bukan kita saja, bukan orang Indonesia saja, ataupun penyebabnya sebetulnya global warming sesungguhnya sudah sangat membahayakan bumi ini. Nah, kemudian bagaimana cara menanggulanginya? Ya, kita harus membuat artinya peraturan-peraturan yang sangat ketat, jangan sampai membakar sampah sembarangan, jangan membawa hutan. Karena apa? Global warming ini kita negara keempat yang menyumbangkan global warming di dunia ini, sehingga berdampak juga sangat membahayakan bukan di Indonesia saja, seperti di Maldives ya, di pulau-pulau ini sudah mulai tenggelam ya kan. Di pulau-pulau yang lain di dunia juga kemungkinan akan tenggelam juga. Nah untuk itu
kita sebagai penyumbang global warming dunia ini harus berhati-hati. Kemudian kenapa kita dikatakan menyumbang? Negara keempat penyumbang. Karena apa? Di Indonesia terjadi deforestasi hutan. Terjadi pembangkit listrik tenaga batu bara yang sangat banyak. Kemudian terjadi pembakaran gambut ya untuk kelapa sawit. Kemudian terjadi penggundulan hutan lindung, batas-batasnya nggak jelas waktu itu. Nah, tetapi sekarang pemerintah cukup ketat, malah sudah ada sanksi berat kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Tetapi juga tidak semudah itu bisa memberantas hal-hal kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan di masalah hutan ini. Nah, sehingga Indonesia dia katakan negara keempat yang menyumbang terjadinya global warming. Nah, itulah hal-hal yang menyebabkan air laut naik. Tadi pertanyaannya. Dan ada juga yang bilang apakah penurunan tanah juga berpengaruh? Nah, sebetulnya penyebab penurunan muka tanah ini kan tanah kan. Iya. Penurunan disebabkan oleh beberapa hal. Satu, beban pembangunan beton-beton yang sangat masif, terutama di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar, itu menyumbangkan juga penurunan permukaan tanah. Oke? Kemudian pengeboran air tanah yang digunakan untuk masyarakat, gedung-gedung, untuk kehidupan, dan lain-lain juga menyumbangkan sangat besar, sehingga tanah itu bisa turun. Kemudian terjadi bencana-bencana, gempa bumi tektonik. Nah, itu juga bisa menurunkan tanah. Nah, yang memang secara alamiah menyebabkan tanah itu turun, pemadatan tanah secara alamiah memang betul terjadi. Kenapa? Tanah itu turun mungkin juga disebabkan oleh pemanfaatan air tanah. Air bumi itu disedot untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan proyek, dan untuk kebutuhan hal-hal lainnya, sehingga air tanah itu semakin berkurang, tanah pun akan semakin turun, gitu loh. Nah, sebetulnya yang menyebabkan tanah ini makin turun, ya itulah penyebab yang tadi, itu loh. Ya, sehingga kalau tanah turun, berarti air laut akan naik. Iya, akan naik. Itu loh. Oke, nah apa nih antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah agar Jakarta tidak tenggelam nih, Mr. Puisi? Antisipasinya banyak sekali ya. Ya, walaupun sekarang ya pemerintah setempat sudah mengenakan tarif untuk pengeboran air tanah. Sampai kalau di Bali ya, sampai sumber air yang dari gunung pun kita dikenakan tarif. Nah, sebetulnya kalau air gunung dia turun ke sungai justru akan lebih baik. Sebetulnya itu sesungguhnya tidak perlu sangat ketat untuk dikenakan pembayaran iuran distribusi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana meminta iuran distribusi yang sangat ketat, yang sangat mahal untuk pengeboran air tanah. Nah, kalau itu tidak ketat ya berbahaya sekali. Tapi kalau kita lihat ya, kalau misalnya kayak di Bali ya, PDAM itu menggunakan air limbah, dikumpulkan, kemudian itu diolah menjadi PDAM, itu bagus. Kemudian saya sendiri juga ikut membantu juga untuk mengurangi pemanasan bumi dengan cara kita membuat lapangan golf. Saya bekerja di sebuah kawasan resort terpadu di Pecatu. Kita udah mengairi lapangan golf, mengairi dan drainase dari lapangan golf sendiri menggunakan air laut. Nah, kemudian perubahan-perubahan semua di sana kita juga mengolah air laut menjadi air minum dengan sistem seawater river osmosis. Nah, itu bagaimana kita mengolah air laut menjadi air tawar sehingga kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan hidup di kawasan resort tersebut. Kemudian golf course-nya yang sangat membutuhkan untuk drainase juga sangat membutuhkan air
juga kita menggunakan air laut. Tetapi kita harus menggunakan rumput yang khusus. Jadi kita gunakan rumput dari Australia untuk lapangan golf di Pecatu tersebut yang namanya rumput paspalem. Nah, sehingga kita juga mulai ikut membantu memasyarakatkan bagaimana mengolah air laut menjadi air yang bisa dimanfaatkan. Itu loh. Oke, berarti bagus banget ya ini perkembangannya Mr. Puisia. Ya, justru semoga ini bisa dicontoh. Contohnya apa? Kenapa di Singapura itu tidak ada masalah air? Iya. Tidak, dia nggak mungkin, dia dilarang mengambil tanah. Mereka menggunakan apa yang namanya tadi seawater river osmosis, pengolahan air laut menjadi air tawar. Pengolahan air laut digunakan untuk penyiraman lapangan golf dan lain-lain. Nah, untuk itu kiranya pemerintah juga untuk mengimbau seluruh lapangan golf yang ada di Indonesia hendaknya janganlah menggunakan sumber air dari pengeboran air tanah dari perut bumi. Nah, tirulah Pecatu Indah Resort, bendungkan air laut untuk drainase lapangan golf. Tetapi untuk itu diimbau oleh kepada pemerintah, marilah mulai memanfaatkan air laut untuk kebutuhan air minum di daratan. Kenapa Singapura bisa? Ya, kita juga tidak bisa menyalahkan bangsa kita ya. Bangsa kita kan penduduknya sampai saat ini 275 juta. 275 juta Ya. penduduk. Sedangkan Singapura 5,6 juta. Nah, ya pastilah bisa menggunakan teknologi river osmosis itu untuk kebutuhannya. Jakarta penduduknya hampir 11 juta. Ya kan lebih. Nah, 2 kali lipat lebih dari Singapura. Sehingga Jakarta ini perlu juga memikirkan, membuat proyek percontohan bagaimana menggunakan air laut untuk kebutuhan masyarakat Jakarta keseluruhan, untuk industri, untuk kantor, untuk rumahan dan lain-lain gitu loh. Gitu. Apakah cuman dari air laut aja bisa mengurangi atau ada solusi yang lain? Solusi yang lain sebetulnya bisa dari air hujan ya. Air hujan. Jadi air hujan itu kan sebetulnya datangnya dari laut. Tetapi ya, sudah disaring oleh alam sehingga turunlah air hujan. Itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan air pada umumnya di bumi ini gitu loh. Nah, itulah kita mengimbau tetap menjaga lingkungan untuk melestarikan bumi ini dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Bila perlu dibuat suatu peraturan, setiap rumah wajib menanam pohon 5 pohon di rumahnya masing-masing. Nah, kalau ada sekian juta perumahan, berapa juta pohon? Berapa juta pohon ya untuk menyelamatkan bumi ini ya, Mr. Puisia. Nah, kemudian program apa yang dihasilkan oleh program rapat yang baru lalu yang sudah lewat dalam G20 tersebut juga telah dicanangkan untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya, sehingga mendapat apresiasi yang sangat tinggi oleh pemerintah luar bahwa Indonesia ini berkeinginan betul-betul untuk melestarikan bumi dengan membuat pembibitan mangrove itu di benua Pulau Bali. Nah, itulah apresiasi negara lain terhadap Indonesia. Mudah-mudahan untuk kepemimpinan yang akan datang meneruskan program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Jokowi sehingga program penghijauan bumi ini tetap berlanjut. Oke, tepuk tangan dulu. Loh, itulah saya bilang penelitian seorang ilmuwan dari ITB. Sesungguhnya ya, apa yang diteliti dikatakan penurunan daratan ini, permukaan tanah itu dikatakan rata-rata dalam 1 tahun 10 cm. Dan malah bisa mungkin dikatakan 20 cm dalam 1 tahun. Nah, kalau misalnya dalam 10 tahun, ya kan, berarti 10 kali 10, berapa tuh? 100 cm. Ya kan? 100 cm itu kan sudah 1 meter.
Nah itulah, jadi itu yang menyebabkan mungkin Joe Biden itu berpidato seperti itu. 10 tahun 1 meter, coba. Nah, berarti yang masjid yang ada di sana kan mungkin kalau dia 3 meter aja temboknya, mungkin dalam 30-40 tahun itu sudah tenggelam dia. Sudah tenggelam ya. Nah, bagaimana sekarang mengantisipasi untuk 10 tahun ke depan? Ya kan? Ya. Saya lihat di masjid itu juga udah tenggelam, kelihatan gentengnya saja. Kemudian di pesisir itu dibuat retaining wall mungkin tinggi 1 meter beton, sehingga apabila jadi banjir rob lagi di pesisir itu tidak akan tumpah ke daratan. Nah itulah, jadi sebetulnya jangan khawatir lah, karena teknologi yang dibuat di Belanda itu teknologi sangat canggih. Mereka hidup di bawah permukaan air laut. Nah sampai sekarang aman-aman aja. Makanya kalau terjadi hal yang sangat mengkhawatirkan di Jakarta ini, sebaiknya alih-alih kita belajarlah ke Belanda, ke Italia, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Tetapi kalau dilihat reklamasi yang terjadi di pantai utara Jakarta itu, rasanya lama-lama kalau misalnya 10 tahun 1 meter, kalau 30 tahun 3 meter, tenggelam dong itu. Tenggelam, ya benar. Nah itulah, makanya hati-hatilah. Makanya, tetapi manusia banyak akalnya. Ya. Apapun yang akan terjadi, yakinlah bisa ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah. Gitu loh. Oke, jadi pemerintah juga sudah mengutamakan yang terbaik yang Mr. Puisi untuk Jakarta ke depannya ya. Ya itulah yang terjadi kira-kira. Oke, jadi itu dulu podcast kita tentang Jakarta akan tenggelam katanya 10 tahun lagi. Tapi mudah-mudahan tidak ya Mr. Puisi ya. Dengan upaya-upaya pemerintah dan kerjasama dari masyarakat untuk Jakarta lebih baik lagi ke depannya Mr. Puisi. Jadi sekian dulu podcast kita kali ini. Sekian dulu bincang-bincang kali ini. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mr. Puisi. Bye-bye.